Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Windy Dwi Novianti, NPM 10219017. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban saya menjawab beberapa soal dari Bapak Indra. Kita lanjut. Yang pertama, soal pertama ada: buatlah penjelasan kaitan antara teori dengan kasus yang sudah Anda buat pada kuis 2. Let's go. Mari kita bahas. Strategi bisnis merupakan suatu rencana atau kegiatan atau cara yang dilakukan perusahaan untuk membangun dan memperkuat usahanya dalam hal bersaing untuk produk atau jasa pada pasar tertentu menurut Heriadi pada tahun 2003. Untuk mencapai hal tersebut, Maybelline melakukan 3 tahap yang dilakukan agar dapat bersaing di era saat ini, yaitu yang pertama ada memutuskan di mana perusahaan mempunyai peluang yang baik dalam memenangkan persaingan. Yang kedua, di part B, yaitu ada meningkatkan ciri produk untuk membuat daya tarik pembeli menjadi kuat, dan di part C ada menetralisasikan setiap gerakan dari lawan. Kita lanjut. Di nomor 2 ada soal yaitu jelaskan proses komersialisasi, difusi, inovasi, dan adopsi teknologi. Next slide, kita akan membahas tentang itu. Proses komersialisasi itu ada 3, yaitu ada teaming, branding strategi, koordinasi program pemasaran. Yang pertama, teaming. Teaming itu apa sih? Nah, teaming adalah peluncuran produk Grace ialah aspek krusial, baik dari sisi ajakan konsumen maupun kompetisi. Dalam hal ajakan konsumen menyerupai contohnya seasonality atau tingkat musiman tertentu dalam kategori produk spesifik. Contohnya di penjualan baju koko yang cenderung mencapai puncaknya pada kegiatan menjelang Lebaran. Lalu penjualan alat tulis biasanya sangat tinggi pada awal tahun ajaran atau anutan Grace yang menjelang ujian sekolah. Oleh sebab itu, sebaiknya produk Grace diperkenalkan kepada publik menjelang periode ajakan puncak berlangsung. Lalu yang kedua ada pemilihan branding strategi atau strategi merek, yaitu persepsi konsumen terhadap produk Grace yang sangat dipengaruhi oleh gambaran merek. Jika perusahaan memiliki nama merek yang memiliki ekuitas tinggi, maka biaya peluncuran produk Grace perusahaan tersebut cenderung akan lebih rendah. Citra merek sanggup menekan persepsi konsumen terhadap risiko mencoba produk yang bersangkutan. Lagi pula, gambaran merek sanggup pula meningkatkan ekspektasi biro terhadap kesuksesan item produk baru. Konsekuensinya, upaya pemasaran yang diharapkan tidak terlalu besar dalam mendorong percobaan produk dan memperoleh daerah di rak pajang distributor, dan perusahaan sanggup memperluas ekuitas merek yang sudah ada. Alternatif atau seni administrasi, contohnya brand extension, yaitu menggunakan nama merek yang sudah mapan dan populer untuk kategori produk baru. Seperti contoh, produk Nike memproduksi topi, pakaian, dan tas. Kita lanjut. Yang di C ada koordinasi program-program pemasaran, yaitu koordinasi program-program yang sanggup mendukung
introduksi produk baru menyerupai promosi, agenda harga dan distribusi, efektivitas koordinasi dan keselarasan di antara agenda pemasaran akan memilih keberhasilan agenda peluncuran. Yang kedua ada teori difusi. Teori difusi adalah proses di mana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dalam jangka tertentu dan dalam sebuah sistem sosial. Teori ini dipopulerkan oleh Everett Rogers pada tahun 1964 melalui bukunya yang berjudul Diffusion of Innovation. Kita lanjut. Di soal ketiga ada adopsi teknologi. Apa sih adopsi teknologi itu? Nah, model sosiologi yang menggambarkan adopsi penerimaan produk atau inovasi baru sesuai dengan karakteristik demografis dan psikologis dari kelompok pengadopsian yang ditentukan. Lanjut di nomor 3 ada pertanyaan yaitu apa itu inovasi hijau? Nah, mari kita under this discussion. Understanding of green innovation adalah upaya pembaharuan dalam proses atau aktivitas manusia berjalan dengan seiring gaya hidup ramah lingkungan atau green lifestyle dan ekonomi hijau serta saling mendukung satu sama lain. Sekilas mungkin terdengar biasa, namun sesungguhnya inovasi hijau dapat memberikan manfaat yang luar biasa bukan hanya untuk manusia tetapi juga untuk tanah, bumi yang mendukung kehidupan yang berkelanjutan. Mari kita lanjut. Di soal keempat, jelaskan tentang inovasi terbuka. Nah, apa sih inovasi terbuka itu? Open innovation adalah suatu proses di mana orang mencari dan mengkomersialkan ide-ide inovatif yang berasal dari luar organisasi, yaitu tujuan dari inovasi terbuka tersebut adalah untuk menciptakan kolaborasi yang erat dalam penelitian dan pembangunan desain dan pengembangan produk baru yang pengenalan pasarnya dengan pihak-pihak yang berbagi kepentingan bisnis perusahaan dalam kolaborasi tersebut. Nah, istilah open innovation itu muncul pada tahun 2003 dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh Henry Kongsberg, yaitu pendekatan ini menggabungkan praktik inovasi yang mengandalkan pengetahuan dari pihak eksternal perusahaan untuk lebih mempromosikan upaya inovasi secara internal. Sumber-sumber pengetahuan eksternal dapat berasal dari pemasok, pelanggan, universitas, perusahaan baru, dan bahkan pesaing. Kita lanjut ke soal yang terakhir, nomor 5, yaitu berikan contoh UMKM yang berhasil menciptakan inovasi pada era saat ini. Nah, saya memilih pentol ceker begal. Nah, kenapa sih saya memilih itu? Karena inovasi yang diberikan itu berbagai macam jenis bakso dan dengan level kepedasan yang amat sangat beragam. Jadi, menarik food vlogger untuk melakukan challenge kepedasan tersebut. Maka dari itu saya memilih pentol ceker begal. Thank you for attention. Don't forget to like, comment, and subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.